warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. channel Pak Denung, khususnya di konten Ngobras. Hari ini hari yang penuh barokah. Saya sudah berada di rumah seseorang yang memang mungkin untuk teman-teman sekarang tidak banyak tahu akan beliau. Untuk itu hari ini saya akan coba ngajak ngobrol beliau biar bahwa teman-teman di ujung sana memahami beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Jojo Suharso. Beliau adalah alumni. Beliau adalah salah seorang kepala sekolah. Ya, kepala sekolah di Kota Madia. Sebuah SMK yang bernuansa kelautan. Seperti apa kisah beliau? Apakah kealumnian beliau masih diingat oleh beliau ini? Mari kita temui. Assalamualaikum Pak Haji Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nung. Alhamdulillah. Senang, Alhamdulillah. Bahagia melihat Pak Haji dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ini selamat datang di konten Ngobras. Konten? Ngobrol bareng sahabat. Oh, ngobrol bareng sahabat. Obras. Ngobras. Ngobras ya, ngobrol bareng sahabat. Alhamdulillah. Channel Pak Denung gitu. Iya, channelnya Pak Denung, Pak Denung. Qadar Allah nih. Amin. Iya. Pak Haji, kalau boleh tahu pensiun purna ini sudah berapa lama nih? Betul. 2009 ya. 2009. 2009 pensiun. Berarti sudah 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun ya. Iya, 13 tahun Pak Nung. 13 tahun beliau sudah purna tapi masih sehat. Sekarang spirit apa sih, semangat apa yang beliau miliki nih? Tapi sebelum sampai ke sana Pak Haji Jojo, Pak Haji ini kan alumni STMPL ya? Iya, Dewi Putra. Dewi Putra. Iya, lulusan kedua. Oh. Iya, saya Pak. Sebentar Pak Haji, ini ada satu sebutan lagi. Mungkin kalau sekarang itu angkatan ke 30, 32 dan sebagainya. Beliau adalah Dewi Putra, angkatan kedua. Angkatan kedua. Oh. Iya, angkatan kedua. Lulusan kedua. Lulus tahun berapa berarti waktu itu? Berarti 65 tambah 3. 6869. 6869. Iya. 6869 kalau tidak salah ini pemerintahan sudah gonjang-ganjing ini. Iya. Bener ya? Iya. Sekolah lahir 1 Agustus 30 September terjadi peristiwa G30 PKI. Umur 1 bulan. 1 bulan. Iya. Itu. Makanya mengalami porak-poranda itu STMPL itu. Nah sekarang kok semua bisa seeksis saat ini? Apa nih kira-kira barangkali bisa berbagi nih? Wah, itu karena kebersamaan. Oh. Saya dulu sejak itu oleh Pak Rohadi, kepala sekolah yang ketiga, itu ditunjuk jadi pembina korp, artinya mempersatukan korp. Nah, korp itu diantaranya alumni, dan makanya pertama yang menyuarakan alumni ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya itu saya atas nama perintah Pak Rohadi gitu, dan sebagai pembina korp. Iya. Jadi, kalau pembina alumni itu lulusan, kalau korp itu ya lulusan, ya siswa, ya guru, ya karyawan. Persatuan itu, iya. Persatuan korp itu, esprit di korps itu. Dulu kan alumni nih ya, alumni. Iya. Kan menjadi tenaga pengajar. Iya. Gimana Dulu, itu? waduh, dulu waktu saya diminta oleh Pak Rohadi setelah lulus, Iya. ditanya mau kemana Pak Jojo setelah lulus ini? Wah, saya mau melamar ke dinas perikanan, gitu, ke Bandung. Waktu itu Pak Zaman Huri kepala provinsinya. Ya
dia sampai terus menyalurkan lulusan itu kepada Menhuri diantaranya kalau ke dinas gitu Pak. Dulunya pada Menhuri pernah kepala sekolah di kepala dinas perikanan di Cirebon. Jadi begitu. Cuman waktu itu waktu saya realisir di ijazah, Pak Jojo jangan ditinggalkan sekolah ini. Oh, ada pesan itu. Iya. Pak Jojo pembina siswa, teruskan gitu di sekolah di sini, temani bapak di sini. Ya, memang dulu sekolah sedang krisis ya, krisis juga siswa karena pengaruh politik melawan guru segala macam lah gitu. Dan saya itu dengan siswa senang, maka Pak Kepala Sekolah Pak Rohadi waktu itu meminta jangan ditinggalkan. Terus saya tanya, Pak, kalau saya di sini mau jadi apa? Guru saya tidak sekolah guru, tidak pandai, tidak belajar untuk di administrasi. Gitu. Jadi nanti apa? Beliau jawab, sudah ikuti bapak sajalah, gitu. Nanti ada pun nanti ke depan, tidak tahu, pokoknya abdikanlah diri Anda kepada sekolah. Terus saya setelah berjalan 3 bulan tidak punya partner. Pak, bagaimana kalau saya minta ditemani sama Pak Toto? Iya benar gitu. Nah terus Pak Toto Subiakto. Pak Haji Toto Subiakto. Beliau juga alumni. Alumni iya seangkatan. Seangkatan. Ini cari temen ini. Seangkatan. Cuma cari temen. Ya artinya Pak Toto dipanggil, terus menyusul berikutnya Pak Suwadi, bertiga lagi. Oh, sebentar. Saya potong dulu. Kenapa? Oh, kan banyak teman waktu itu. Iya. Tapi kenapa kok milih Pak Haji Toto Subiakto, kemudian almarhum ya Bapak Suhardi Karyono? Apakah sebelumnya juga sudah merupakan partnership saat sekolah? Oh iya. Waktu itu sekolah itu menghadapi tantangan dari STM umum supaya digabung. Di dalam juga terjadi juga tantangan, ada permintaan supaya Pak Rohadi ditarik ke pengawas lagi ke Bandung. Tapi Pak Rohadi merasa apa? Karena ikut mendirikan sekolah itu membidani STMPL itu beliau. Jadi dalam keadaan yang sedang porak-poranda, Pak Rohadi waktu turun dan akan dituntahkan sampai selesai. Begitu. Nah, saya akan mendirikan STMPL kalau STMPL sudah betul-betul mapan. Sekolah punya gedung sendiri, kemudian punya tanah sendiri gitu. Jadi, Pak Toto itu saya kan ketua umum kalau OSIS. Jadi istilahnya itu komandan taruna. Nah, teman-teman itu yang sama-sama di dalam satu organisasi ketarunaan itu, pembinaan taruna itu, ya Pak Toto, Pak Haji Toto dengan Pak Haji Suwardi. Jadi sahabat, bahwa chemistry itu tidak mudah dibuat. Chemistry itu nggak bisa instan. Chemistry memang dibangun sedemikian rupa sehingga beliau yang di dalam organisasi ketarunaan, kalau sekarang itu OSIS sudah bergelut sedemikian rupa sehingga tahu lahir batinnya beliau sehingga pada saat diminta untuk bekerja pun minta 2 orang tadi untuk ikut gabung. Menyusul bergabung. Wow, dan beliau bagaimana? Ya beliau karena waktu itu susah, belum jelas. Ini kemana melamar kerja, gitu ya. Betul. Melamar kerja sampai pertanyaan itu dilahirkan oleh Pak Rohadi. Anda harus menjadi pembina pembina korep yang diantaranya harus mempunyai kewajiban untuk menyalurkan lulusan.
Itu yayasan ISIS itu loh dibentuk yayasan. Jadi yayasan itu bukan hanya membina di dalam, tapi membina memasarkan lulusan. Beliau membuat dari mana nggak tahu biayanya. Buat kalender, dibagikan kalau PKL itu kalau kepala dinas, koperasi itu dari tingkat daerah sampai ke tingkat provinsi. Tidak tahu itu bukan hanya dari mana, karena kalau dari sekolah dari mana? Siswa pertama hanya 35 penuh. Terus siswa yang angkatan saya itu hanya 65 orang. Jadi dari uang POMG dari siswa itu tidak akan cukup untuk biaya operasional. Iya. Oke, itu ini beliau juga mau bekerja di NL ya. Bekerja dengan tidak jelas honornya. Tidak jelas. Hanya pengabdian aja, pengabdian. Kadang-kadang ya itu karena ada panggilan dari kepala sekolah Pak Rohadi. Pak Rohadi itu yang membentuklah karakter kami itu Pak Rohadi. Siang malam, siang waktu sekolah, malam waktu istirahat. Karena Pak Rohadi pun tidurnya di sekolah, dan saya pun karena ngontrak, mending di sekolah gitu. Iya. Jadi selalu dekat dengan kepala sekolah. Iya. Gitu. Dan akhirnya benar ya, 3 orang tadi akhirnya kembali ke sekolah ya. Iya. Pak Haji Jojo, Pak Haji Toto, Pak Suwardi. Iya. Jadi Ya. pengajar kemudian ya. Iya, itu jadi guru sampai terjadilah kontrol ya, koreksi positif tentunya. Masa guru lulusan STMPL ngajar di STMPL. Nah, itu benar, kami juga merasakan. Tapi beliau mengajukan supaya guru-guru di STMPL itu diberi tugas belajar. Ya, terus sebelum tugas belajar itu turun, kami dengan Pak Sarma juga, Pak Haji Sarma diberi tugas untuk mengikuti pendidikan di FAO, Food Agreement Organization, PBB. Cuma penyelenggaraannya di Tegal, di SPM. Sehingga kami bisa praktek ke Samudra Hindia, kemana, dulu alat longland itu. Karena di pengalaman dari situ. Nah, baru berani itu ngajar. Tapi itu pun ya tidak ngajar. Jadi hanya melatih anak-anak di kapal, gitu ya, untuk berlayar, mendayung, terus melatih di sekolah dalam segala kegiatan sekolah. Iya. Jadi sahabat, ternyata di awal-awal beliau bertiga ini tidak langsung masuk ke dalam kelas lah ya. Iya. Beliau pun memahami betul bahwa modal untuk menyampaikan materi pembelajaran belum ada. Tapi tanggung jawab kepala sekolah, beliau kemudian yang dibuatkan dimagangkan mungkin. Dimagangkan, ya. Itu istilah dimagangkan. Ya, ikut mendapatkan materi, keilmuan ikut saya ikut mualim pelayaran perikanan. Pak Suwardi, Pak Toto, Pak Sarma itu di ahli mesin, AMD, ahli mesin diesel. Itu. Dia sudah alumni. Pak Sarma alumni. Seangkatan. Iya, seangkatan. Ini sama Dokter Haji Sarma Hafidzuddin. Iya. Beliau juga alumni. Beliau sekarang kalau tidak salah masih komite. Iya. Oh gitu ya. Ini biar yang lain tahu nih sejarah ini. Iya. Nah, kemudian kan sampai berapa lama itu di lapangan? Sampai nanti kuliah. Nah, kuliah. Itu selama 3 tahun itu enggak ngajar. Jadi aktifnya itu di pembina siswa, pembina korum, yayasan, membuat program-program asrama siswa, membuat program-program bagaimana untuk publikasi STMPL itu melalui seni, itu band, calung,
Ya, pendiri piannya itu Pak Dian. Ya, Dian Mulyamin itu pendiri. Kemudian itu band Oceanica itu. Oceanica. Ya. Ingat saya. Pak Kusnan, guru STPL. Iya. Guru STPL. Nah, mulai itu grup Calung. Grup Calung itu yang sekarang orang Rosita. Saudara Rosita sekarang yang jadi karyawan atau guru di SUPM Tegal. Itu anak dan banyak alumni kita yang kerja di SUPM. Dan itu atas atas promosi Pak Insinyur Supanto. Insinyur Supanto itu orang AUP, orang Departemen Perikanan, itu orang ahli kerja yang membuat galang-galangan kapal-kapal perikanan itu beliau. Nah, terus melihat bahwa ternyata lulusan STMPL itu anak-anak ahli kerja. Sampai itu banyak ya, sampai mengatakan saya mendengar Supadi Arja pulang ini, itu anak itu kalau belum mobil saya belum bunyi dia tidak mau cuci tangan. Dia luar biasa. Saya kata Pak Insinyur Supanto, orang ahli kerja. Ya memang kalau tanya sama istrinya, Pak, jangan tanya Pak Supanto, istrinya itu kapal. Jadi dari pagi sampai sore sampai maghrib di kapal gitu. Jadi begini, mungkin saya coba luruskan dapat yang dimaksud beliau tadi ahli kerja. Kalau zaman sekarang mungkin workaholic lah, pekerja keras begitu kan. Bahasanya kalau belum diminta berhenti peluit untuk berhenti ya nggak akan berhenti bekerja. Ya, begitu ya. Saya kembali ke ini kan tadi Pak Haji, bahwa tadi tidak ngajar, tetapi justru konsen pembinaan ketarunaan. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ini patut didengar ini oleh semua komponen yang ada di sekolah ini ya, bahwa pembinaan keturunan itu tidak mudah. Perlu dibentuk, ya. Dibentuk, nggak bisa jadikan lupa. Dan itu memerlukan tantangan berat. Memerlukan tantangan yang berat ya. Jadi demikian bahwa berharap teman-teman yang di ujung sana bisa memahami bahwa pembinaan keturunan itu tidak mudah kok. Ya. Apalagi zaman situasi begitu. Zaman Pak Pipami, zaman radikal. Banyak guru yang dicegat di jalan dilemparin. Iya. Kembali ke yang cerita tadi nih tadi. Jadi mulai tahun berapa? Pak Haji Jojo, Pak Haji Toto, Pak Haji Suami ngajar di kelas itu mulai tahun berapa? Ingat enggak ini? Ingat. Ya, berarti saya tahun 73 sudah ngajar. 73? Ya, 73 sudah ngajar. Sudah punya keterampilan. Punya keterampilan ya. Boleh nggak tahu siapa yang antara lain murid yang masih dikenalin? Wah, ya ada lah barangkali yang ada nih. Ya banyak lah. Banyak, cuman ya kalau itunya udah kalau yang sekarang yang sekarang. Ya, yang sekarang mah ya Pak Cecep Mulia Priyatna juga itu murid ya? Guru itu murid. Pak Tatang Kustiwa murid. Hampir separuh guru di STMPL itu alumni dan murid. Waktu itu separuh. Maaf, ini sebenarnya saya tanyakan biar yang sana juga tahu bahwa memang pembentukan karakter itu tidak mudah, perlu tantangan. Beliau orang yang memang jatuh bangun di pembentukan karakter SMPL, SMK Jatuh dulu, kemudian melahirkan sosok-sosok Haji Cecep, Kustiwa, Muhammad Soleh, Haji Dirgantara. Iya, itu. Iya, yang itu juga murid itu kan? Dan masih banyak mungkin ya, jadi sebagian besar alumni yang ada di Mundu ya muridnya beliau nih. Makanya kalau saya biarpun sudah keluar
dari STMPL sudah jadi kepala sekolah di Kemaritiman, sudah jadi pengawas. Masuk ke sekolah itu seperti menemui teman-teman, menemui ya keluarga gitu ya. Besar ya. Iya. Kemudian tahun berapa tempat Kemaritiman itu ada? Saya lupa karena saya juga ikut bergabung saatnya. Iya, Pak Nung tuh sudah aktivis di STMPL. Pada saya juga waktu jadi kepala sekolah ya di Maritim, di Kemaritiman, itu perlu tenaga orang yang termasuknya itu super lah gitu. Super. Artinya kerja tidak mengukur waktu. Mereka itu kerja itu lebih daripada yang semestinya. Nah itu yang saya bahwa lulusan kita itu mungkin kalau di dalam kualitas akademiknya mungkin agak kurang, tetapi dalam fisik mental kemudian itu karakternya luar biasa. Dan kalau orang yang berani di situ, ya orang yang berani segalanya. Makanya ada yang mengatakan sekarang teman saya di SMP, waktu itu orang brutal. Saya juga bisa akui. Saya diakui. Saya itu sering bertarung dengan komandan STM ini. Karena uang STM dibongkar, dipatahkan, karena tiangnya besi. Iya. Terus dan segala macam. Guru kalau ada kesalahan di kelas, siswa di jalan itu dekat, lemparin sepedanya sama botol. Iya. Jadi radikalnya siswa pada memang situasinya seperti itu. Iya, situasi dan kondisinya. Jadi perlu orang yang kerjasama. Dan saya tidak mampu sendiri. Saya makanya minta Pak Toto, minta Pak Suwadi. Pak Suwadi itu kalau kata Pak Hadi itu membran. Jadi bicaranya boleh. Ya. Pak Toto itu ahli kerja. Iya. Jadi Pak Toto kalau kayak Supadi Ardija yang sekarang dosen di AUP, kalau suruh berhenti juga terus ya. Nanti berhentinya kalau sudah pingsan, tidak punya tenaga. Baru berhenti. Iya. Itu mesin-mesin di sekolah, mesin-mesin apa, tiap sore dijalankan, dipanaskan. Ya kan udah macet semua. Tapi nggak tahu kemana itu mesin-mesin besarnya. Jaga. Iya. Iya. Sudah tidak ada semua kan. Udah tahu tidak. Iya, ini pada masa beliau lah. Ya. Pak Toto tuh ahli kerja. Jadi apa? Turunnya semangat kerja dan kerja. Pak Hadi itu ke Pak Toto. Dalam sejarah dunia manapun, kepala sekolah yang kaosnya, singletnya pada bolong, kulitnya itu pada meletak karena panas matahari, mereparasi kapal di pantai. Ya, di pantai. Kenapa? Kepala sekolah turun. Habis yang ngerjakan siapa? Pak Toto. Ya, atau dibantu sama saya, sama Pak Sarma. Dulu orang lain kan harus ada uang tidak punya. Dan beliau kepala sekolah itu maka kapal sampai ngecat itu tidak ada uang ekstra tidak ada. Iya, jadi ini hanya sebuah fakta bahwa pada masanya beliau ini hanya menunjukkan tidak ria, tidak hanya menunjukkan pada halayak bahwa sebuah pekerjaan malah kalau dilakukan penuh dengan keikhlasan, sehingga konteks keinginan ke materi itu ya tidak. Ini yang barangkali kita luruskan ya. Iya. Diberi makan 1 hari, ngecat kapal berbulan-bulan hanya dengan 1 bungkus nasi orek tempe. Waduh, sudah alhamdulillah. Iya. Ya kembali lagi ya. Jadi akhirnya beliau masuk kelas lah. Kemudian dengar nih, jadi pembina OSIS juga akhirnya kan ya.
pembina OSIS kalau zaman sekarang pembina OSIS ya, pembinaan ketarunaan lah. Jadi beliau ini pernah jadi pembina ketarunaan, benar ya? Iya, iya. Pembina OSIS itu ya. Iya. Mungkin dalam sejarah STMPL pembina OSIS yang paling lama itu saya. dari mulai saya masuk lulus kerja di situ ngebantu Pak Rohadi itu sudah pembina siswa. Istilahnya pembina siswa. Kesininya menjadi waka kesiswaan. Nah itu termasuk ke Pak Cecep, Pak Enung, ya kan? Gimana beratnya di kesiswaan itu? Mengendalikan apa keinginan agar siswa jadi disiplin, taat, supaya jadi biasa, menjadi sikap, kemudian menjadi behavior, menjadi perilaku. Berat itu, tidak mudah. Pak Nung sendiri yang merasakan gimana. Kemudian beranjaknya waktu muncullah sebuah karena situasi memungkinkan dan menghendaki muncullah beberapa sekolah swasta, ya. Sekolah pendamping lah istilahnya. Swasta perikanan ya? Perikanan ya. Iya. Itu pemerintah juga memberikan peluang pada masyarakat membuka peluang sebesar-besarnya terbuka kesempatan dibuka sebuah sekolah perikanan ya, antara sekolah maritim yang di Banjarwangunan ya. Iya, saya juga itu pendirinya itu. Mau diakui atau tidak diakui terserah. Pokoknya nama beliau di awal-awal itu memang ada. Ini yang saya luruskan lagi bahwa jangan lupakan sejarah. Iya, mereka juga lupa memang. Jangan-jangan guru-guru tidak tahu siapa yang dulu membidani lahirnya sekolah SMK Maritim itu. Kemudian beralih waktu lagi, beberapa tahun kemudian muncul di kota Cirebon. Iya. Tapi masih dekat dengan perbatasan. Iya. Itu SMK Kemaritiman. Kemaritiman, iya. Bahari. Iya. Karena saya melihat Pak, waktu itu jadi siarnya sejak dulu saya lulus aktif di Yayasan Pembina Korp, koran atau di koran itu banyak cerita tentang STMPL, kalender-kalender disebarkan itu. Disitulah mulai kebanjiran siswa, artinya daya tampung dengan pendaftar begitu. Hanya saya berpikir dengan Pak Haji Tatang, dengan Pak Haji Tatang, saya minta izin untuk membuka sekolah baru. Terus saya buat yang pertama yang di Banjarwangunan. Ya, saya buat proposal, saya sodorkan ke Pak Pano. Terus itu jadi dan luar biasa waktu itu siswa. Hanya saya pulang dari Eropa, dari Belanda, dari Perancis, tugas belajar juga, tugas pulang dari sana, saya mendirikan, saya bertiga, semua alumni. Saya Warso dengan Karsan. Karsan itu karena dari sekolah masuk sampai lulus itu di rumah saya. Sampai kerja pun di perikanan itu di rumah saya gitu. Nah, mendirikan lagi yayasan dan mendirikan sekolah SMK Kematian. Waktu itu yuk bagus lah, artinya daya peminat banyak. Nah, cuman saya itu karena ini sudah berdiri, sudah berjalan. Saya ngobrol dengan Pak Agung, Kepala Dinas, Pak Jojo, bantulah saya, gitu. Waktu itu namanya masih dinas, masih di Jalan Merdeka, Pak Ageng. Gitu. Nah, Pak Ageng, saya tuh siap gitulah, siap. Padahal saya sudah kepala sekolah di sana, dan saya tuh kepala sekolah negeri. Kepala sekolah negeri, SK-nya negeri, SK menteri, cuman di DPK ke swasta. Ya, mulanya waktu itu awal belum dapat SK kepala sekolah negeri.
ya berkat motivasi Pak Haji Tatang. Pak Tatang itu orangnya, maaf ya, kecil, berani, matanya cekatan, dan ahli nego ke direktorat. Beliau itu banyak bantuan-bantuan yang sifatnya blok grant langsung, karena beliau dekat dengan Pak Gatot. Nah, saya pun itu waktu itu ketemu di Belanda, dipanggil oleh Pak Gatot, nanyakan tentang hal Pak Tatang. Saya bilang, oke, jempol lah gitu ya Pak Tatang gitu. Saya diberi itu supaya membuat proposal, bukan proposal, apa namanya, laporan hasil survei di Eropa itu, di Belanda, di Jerman, di Prancis, namanya makalah. Yang memilih judulnya itu Pak Gatot. Ini sudah usang, ini apa nih? Stop teaching, start learning. Stop learning, start teaching. Ini aja nih, kata Pak Gatot. Itu lanjutan obrolan Pak Gatot dengan Pak Tatang. Nah, nanyakan judulnya apa. Dan saya dapat apresiasi waktu mempresentasikan stop teaching, start learning, stop learning, start teaching. Gitu ya. Pas berhenti belajar, mengajar. Berhenti mengajar, belajar. Di Eropa seperti itu, gitu ya. Terus pendekatan guru dengan siswa itu begitu dekat. Karena kita juga mengutip, cuman di kita tidak, kalau bahasa agama tidak apa. Jadi mencupliknya itu hanya bagian kecil aja, sehingga artinya dekat dengan siswa. Tidak ada penyekat, tapi anak itu ngerujak. Kalau di Eropa enggak, siswa dengan dosen dengan guru dekat, tapi rasa hormat itu. Ini benar Pak Haji. Jadi sahabat, yang dimaksud beliau tadi bahwa stop learning, stop teaching, stop learning, konteksnya adalah bahwa kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Long life education. Nah, itu nggak pernah berhenti kita ini. Mana kalau kita berhenti mengajar, kita belajar. Mana kita berhenti belajar, kita harus mengajar. Jadi tidak ada konteks berhenti yang pertama. Sampai sekarang saya Pak belajar apa dong? Iya, saya belajar di agama sekarang. Udah dari sejak tahun 2004. Saya itu di rumah saya banyak hadis-hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Belajar gitu, belajar. Iya, ini pembelajaran kita semuanya. Kemudian bahwa SMK Kemaritiman kan situasi dan kondisi dia. Iya. Dan kita menjadikan bahasanya sebuah prospek yang baik ya. Bayangkan kita tidak perlu membahas itu. Itu masa lalu. Iya, masa lalu. Tapi yang harus kita syukuri, yang harus kita pahami, tadi juga harus tahu bahwa alumni SMK Kemaritiman tersebar seluruh dunia. Iya. Saya tahu persis. Saya waktu sakit menangis. Iya. Waktu saya dioperasi menangis. Surat-surat alumni. Iya. Itu dari Singapura, dari Malaysia, dari Korea. Termasuk itu si Ratna dari Korea tuh. Itu pada ngirim surat. Ya, jadi banyak sekali, betul sekolah tidak ada, tapi keberadaan alumni yang ada di mana-mana. Alhamdulillah ya alumni. Membanggakan, membahagiakan kita yang pernah sedikit berkiprah di sana. Sekarang grupnya itu hidup sampai sekarang. Masih. Ada. Di saya ada grup, ada grup alumni, grup alumni. Mari ini Kemaritiman. Ya. Ada sekarang. Ya. Ini yang harus kita kasih syukur ya. ya. Bahkan pernah berkunjung ke sini. Iya. Itunya paguyubannya berkunjung waktu saya sakit, nggak bisa bangun. Itu ada berita rupanya saling itu pada datang ke rumah. Nah, kemudian kan pernah jadi pengawas ya. Iya, jadi pengawas. Jadi pengawas. Guru, ulangi. Kalau boleh dari awal nih, tidak jadi guru tapi jadi sekolah. jadi guru di sekolah ya. Menjadi guru, menjadi kepala sekolah. Pembina OSIS yang paling lama jadi wakil kepala sekolah. Jadi PJS di STMPL. Waktu Pak Johari ke Inggris ya. Iya. Kemudian pernah juga jadi pengawas ya, pengawas di
Di sekolah di Kota Madia. Kota, ya. Pengawas dulu itu istilahnya sekolah kejuruan ya. Iya. Ada karena dulu masih ada Ditmenum, Ditmenjur. Ya, di pengawas Ditmenjur. Pengawas Ditmenjur. Iya. Tapi karena kejuruan itu sedikit, saya juga dibantukan jadi pembina sekolah beberapa sekolah di SMA. Termasuk SMA sini, SMA 3, saya pembina di SMA itu. Berapa lama itu di pengawas itu? Iya, 7 tahun kan, 7 tahun. Wah, lumayan lama. Sampai pensiun. Oh, Sampai jadi pensiun. purnanya Pak Haji sebagai pengawas. Dari pengawas. Iya, dari pengawas purnanya itu. Nah, itu ya Pak Ageng itu. Pak Ageng. Saya ditarik dari kepala sekolah kemaritiman ditarik supaya tidak ngebantu Pak Ageng. Saya pindah ke situ, ya saya belum ditempatkan di mananya. Pak Ageng ditarik, dimutasi jadi apa? Kepegawaian daerah itu apanya? BKD sekarang. Ya? BKD. Iya. Jadi kepala BKD. Saya ditinggal, selama celinguk. Wah, itu saya dipanggil ke sini. Saya itu dapat SK kepala sekolah negeri. Saya tidak kerja dan saya juga harus mengembalikan tunjangan kepala sekolah. Iya. Nah, itu Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya, Pak Dr. Wahyu. Orangnya Pak Wahyu itu familiar. Betul. Oke, Pak Haji. Obrolan kita lumayan asik nih sahabat ya. Asik saya tidak nyangka nih ya. Saya spontan gitu, tidak nyangka Pak Num. Satu lagi Pak Haji. Apa tuh? Ini apa ini? Ini gambar apa ini? Oh, tolong jelaskan ke sahabat semua ini. Ini Pak Num ingin lihat gambar aslinya. Itu saya buat sketsa, kemudian oleh juru yang suka mencetak bed ya, mencetak bed itu supaya digambar, ya dipelisikan, terus di copy. Dan saya perbanyak itu, pernah saya perbanyak waktu di STMPL itu, waktu saya panitia STMPL, pernah ini dilampirkan di dalam pendaftaran, syarat pendaftaran. Iya, sekarang masih ada Pak. Itu sampai kata Pak Haji Cecep, Pak Haja itu Eli, ya Allah ini sudah usang kayak gini. Nah, ini saya abadikan di sini. Dan ini bed ini Pak, sejarah bed itu hasil pertengkaran dalam arti diskusi, melahirkan bed yang sampai sekarang masih dipakai. Alhamdulillah. Ya, itu waktu saya jadi ketua umum, kemudian dengan Pak Sarip, Pak Mad Sarip itu mantan ketua umum yang pertama. Nah, menciptakan ini bed sekolah. Itu karena 2 jurusan, jadi saya gambarkan dua ikan. Yang pertama ini gambar asli, insya Allah saya masih punya. Saya punya bocorannya. Alhamdulillah. Nanti Mas Dimas bukti ya itu. Saya punya fotonya. Iya. Beliau ingin mengabadikan gambar itu, konsep beliau di rumah beliau. Ini bentuk kebanggaan beliau terhadap alma mater kita. Kebanggaan dan kenangan gitu. Kenangan. Kemudian yang kedua, bed sekolah. Bed sekolah. Ikannya tinggal 1. Bapak Haji Toto itu yang sederhana diskusi. Ya sudahlah. Iya. Ya. Waktu itu tadi Pak Haji bilang ada 2 jurusan itu TPI ya. TPI dengan THP. TPI dengan THP. Iya. Ikannya 2. Ya. Itu ya. Insya Allah logo itu masih saya punya. Mudah-mudahan tidak hilang. Iya. Ikannya ada 2 itu. Iya. Saya bentuknya pun tidak segelimat sejajar, tidak tapi begini. Iya. Agak memandang. Insya Allah saya masih punya itu. Iya. Pak Kandil itu kan sering. Waktu itu Pak Kandil yang sering ke sekolah itu
Pak Tating. Pak Tating itu memperagakan nyabut sampe. Ya, sampe itu apa? Ubi kayu. Nah, itu produk kami. Tapi kalau tidak diproses, ubi ini kurang nilai jualnya rendah, kemudian ketahan lamanya tidak tahan lama, maka perlu harus prosesing itu ya harus gini sampai dibuat betul-betul prosesing itu dimanjakan. Waktu itu selain dari kelautannya jurusan KPI, ya itu prosesing dimanjakan. Karena beliau itu satu konsep. Lu Pak Tating itu badan kakinya kandung lah, ada tinggi sedikit, terus orang kerja Pak Tating, Pak Adil, ya kalau itu aja buang air kecil, udah usah ke Pak, kata saya tuh, Pak itu aja kan itu cerita ada toilet di itu udah usah di sini aja, di dekat itu masalah musola, tempat siswa, aduh kalau tidak bersih, bayangkan Pak. Iya. Pak Tating itu nggak mau dihormat apa gitu. Terima kasih Pak Hadi, kita udah iya. bincang. Mudah-mudahan obrolan kita yang ringan tapi sangat mendalam. Yang kedua bahwa obrolan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi motivasi bagi adik-adik kita bagi yang dengar. Ya mudah-mudahan. Sahabat, bahwa apa yang beliau sampaikan tadi adalah sebuah proses yang tidak mudah. Bahwa pembentukan karakter tidak mudah, ya. Itu memang butuh sebuah proses. Dengan tadi beliau sampaikan tadi, ubi jika melalui sebuah proses yang baik, maka hasilnya punya nilai jual yang tinggi. Punya nilai jual yang tinggi. Demikian pula bagaimana kita membina taruna. Ya, memang butuh proses, apapun itu. Tapi yang utama adalah bagaimana membentuk karakter. Iya. Itu yang paling utama. Setuju, kita sepakat ya? Sepakat itu, pembentukan karakter. Iya. Ya, demikian sahabat channel Pak Denung. Mudah-mudahan ini cerita yang ringan tapi mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semuanya. Utamanya sahabat ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anong. Terima kasih.